Fauzi. Fauzi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, di sore hari yang berbahagia ini terasa sejuk hawanya karena baru saja hujan membasahi bumi ini, dan di jalan masih ada air, genangan-genangan air ya. Pohon-pohon juga daunnya masih pada basah, sehingga suasana kesejukan itu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan yang baru saja diterpa oleh hujan. Alhamdulillah, dalam suasana yang seperti ini patut kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dingin ini juga antara lain disebabkan karena adanya pohon ya. Jadi pohon yang ada di sekitar kita itu luar biasa manfaatnya. Kalau dihitung-hitung dalam perhitungan kasar, satu pohon yang umurnya sudah di atas 5 tahun itu dia bisa membawa nilai manfaat, kalau dihitung dengan rupiah ya sekitar 500 juta rupiah satu tahun ya. Saya pernah dikomplain oleh orang yang mendengarkan pernyataan saya bahwa satu pohon itu yang ya umurnya sekitar 5 tahun, sebenarnya kalau dihitung nilai ekologinya itu dirupiahkan bisa mencapai 500 juta rupiah per tahun. Tidak mungkin Pak Hasan, masa begitu mahal saya dikomplain seperti itu. Jadi saya bilang ya, karena banyak memang orang yang tidak mengetahui sejauh mana manfaat pohon dalam kehidupan ini. Bahkan yang sering diungkit-ungkit itu adalah kesalahan ya, menurut orang kesalahan menanam pohon ya, seperti yang saya lakukan itu tahun 2006-2007 itu saya menjadi kepala lingkungan hidup di Goa ini. Waktu itu masih kantor, jadi kepala kantor pengendalian dampak lingkungan hidup Kabupaten Goa itu saya kepalanya. 3 tahun saya jadi kepala kantor pengendalian dampak lingkungan, dan setelah saya tinggalkan kantor ini ya baru berubah statusnya menjadi dinas lingkungan hidup Kabupaten Goa. Sebelumnya kantor pengendalian dampak lingkungan. Waktu saya menjabat itu saya menanam pohon ya. Tahun 2006 itu kita ada pencanangan gerakan Goa menanam ya. Saya bikinkan itu naskah pencanangan yang dibagi-bagi ke kantor-kantor desa, kantor-kantor kecamatan. Waktu itu masih sempat terpampang, bahkan sampai sekarang masih ada di kantor Bampening di Sungai Minasa itu, karena waktu itu kita kerjasama dengan Bampening yang di
dipelopori oleh almarhum Haji Andi Oni Tendrigapa ya. Andi Oni itu salah seorang pejuang terhadap penanaman pohon yang ada di Indonesia ini. Saya bekerja sama kurang lebih 3 tahun selama saya menjadi kepala kantor pengendalian dampak lingkungan, dan di gua itu di jalan-jalan hampir semua ruas-ruas jalan protokol ini kita tanam ada 3 macam itu pohon yang menonjol kita tanam. Yang paling banyak itu terembesi. Terembesi kalau orang Makassar biasa dia bilang kayu colo ya. Ada yang menyebut bilalang ya. Kalau bahasa latinnya itu samania saman ya, terembesi. Dan kenapa terembesi? Karena ini tanaman bandel ini, dan manfaatnya terhadap penurunan suhu itu besar, termasuk produksi O2 juga tinggi, karena dia juga kan pohonnya lebat sekali. Cuma memang salah satu kelemahannya itu karena dia mudah patah rantingnya, bahkan sering-sering rubuh ya, sering rubuh. Bahkan ada beberapa kasus yang menimpa pohon, yang menimpa orang, menimpa mobil, menimpa rumah ya, jatuh. Di tempat-tempat tertentu itu saya tanam mahoni. Mahoni ini salah satu kelebihannya, dia itu kemampuannya menyerap CO2 ya, menyerap racun-racun. Itu mahoni punya kemampuan yang seperti itu. Makanya di tempat-tempat yang agak padat kendaraan, di situ saya rata-rata tanami mahoni ya. Iya, tanami mahoni. Termasuk juga ansana ya. Jadi ada 3 itu yang menonjol yang kita tanam. Ansana ini orang di Goa biasa dia sebut campaga ya. Kemudian mahoni dengan terembesi. Dalam kondisi yang saat ini memang banyak orang yang ya jaga-jaga sampai ada yang rubuh pohonnya. Dan saya karena rata-rata pohon yang saya tanam itu sekarang sudah besar, dan yang paling banyak jatuh itu yang saya tanam tahun 2006 itu, karena waktu itu jumlahnya memang lumayan ya, ada 20.000 bibit yang saya dapatkan hasil kerjasama antara Bampening yang dipelopori oleh almarhum Andi Oni Tendrigapa, dan pihak Unhas ya. Jadi Unhas yang membantu proses pembibitan itu, saya yang menanam. Dan alhamdulillah 20.000 yang saya tanam di sepanjang jalan di Goa, termasuk di kecamatan itu, waktu itu dari pendataan kurang lebih 85% tumbuh ya, karena memang sangat kita perhatikan pohon-pohon yang ada itu, sampai sungkupnya itu tidak boleh ada yang miring. Dan dulu itu memang partisipasi masyarakat sangat tinggi, karena saya selaku kepala kantor pengendalian dampak lingkungan itu menyurati semua rumah-rumah yang di depan rumahnya itu ada pohon yang saya tanamnya. Jadi saya surati, mohon partisipasinya untuk menjaga ini pohon. Kalau sungkupnya miring dikasih lurus, dan kalau dia kekeringan mohon disiram ya. Dan alhamdulillah
semua yang saya surati itu menyatakan kesediaannya untuk turut merawat ya. Jadi di kertas yang saya kirimkan itu untuk permintaan partisipasi merawat tanaman yang saya tanam di muka rumahnya itu ada di kertas yang sama, di potongannya itu dikasih kembali ke kantor saya yang menyatakan kesediaannya untuk turut merawat pohon itu. Jadi dokumennya itu sangat lengkap sekali. Di kantor juga saya bikinkan peta yang menggambarkan di mana itu pohon, di jalan mana itu pohon ditanam, berapa jumlahnya, dan apa jenisnya, semua ada di peta itu. Jadi alhamdulillah saya kira inventarisasinya sangat luar biasa. Dan ketika saya diperiksa oleh inspektorat waktu itu, dia alhamdulillah mengakui pencatatan yang kita lakukan, karena jumlah pohon kemudian sampai kepada anggaran yang digunakan dan rincian-rincian yang sangat detail itu ada di situ karena dilengkapi dengan peta. Jadi katakanlah di jalan Malino berapa di situ pohon yang ditanam, jenis apa, ada lengkap. Jadi 20.000 itu terinventarisir kita tanam, alhamdulillah. Dan itulah yang tumbuh sampai sekarang sudah besar, bahkan banyak yang tumbang. Saya banyak diprotes kalau ada yang tumbang, wah ini Mi Pak Hasan kerjaannya dulu ini. Saya bilang jangan salahkan saya, karena ini pohon kan makhluk hidup. Sebenarnya itu pohon membutuhkan juga pemeliharaan sama dengan yang lain. Kendaraan saja yang makhluk, katakanlah makhluk benda mati itu, kendaraan yang membutuhkan pemeliharaan. Apalagi ini pohon kan makhluk hidup, pasti butuh pemeliharaan, dan harus kita ketahui karakternya itu pohon. Ya, jadi jangan semata-mata menyoroti kalau dia roboh dan menimpa orang, menimpa kendaraan atau rumah. Itu karena kesalahan dari kita sebagai manusia yang diberi tanggung jawab ya sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi maksudnya sebagai khalifah ya karena kita lah yang punya kelengkapan yang sangat luar biasa, makhluk yang seindah-indahnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mempunyai pikiran, bisa menganalisa sesuatu. Kita yang harus berpikir keras bagaimana pohon itu berinteraksi dengan kehidupan kita, dan itu yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat umum ya. Jadi saya sampaikan bahwa 500 juta satu pohon itu bisa saya rincikan ya, katakanlah misalnya pohon yang umurnya sudah sekitar 5 tahunan itu nilai pendinginan yang kalau dikonversi dengan katakanlah alat pendingin seperti AC, 5 tahun pohon itu umurnya sama dengan 1 AC yang 1 PK, yang pendinginannya itu sama dengan 1 PK AC 1 PK yang menyala selama 24 jam. Jadi dingin yang dikeluarkan oleh pohon itu 1 hari 24 jam sama nilainya dengan pendinginan yang dilakukan oleh AC 1 PK yang menyala 1 kali 24 jam. Jadi nilainya itu bisa dihitung dengan matematika ya, bisa dihitung dengan hitung yang real. Karena AC itu kan berapa harga AC-nya, kemudian berapa listrik yang dia pakai untuk menghasilkan pendinginan. Kalau dihitung itu kan akhirnya jumlahnya juga besar. Itu baru satu aspek dari aspek pendinginan. Yang kedua dari aspek pohon itu menyimpan air sebesar berat badannya ya. Jadi makanya itu pohon kalau menjelang musim hujan harus dipangkas, karena dia kan sudah menyimpan air. Jadi ketika air bertambah itu karena musim hujan,
maka perakaran dan tempatnya pohon itu tumbuh itu menjadi jenuh dengan air. Artinya daya tahan akar itu tidak mampu mengimbangi berat badan dari pohon akibat kejenuhan air yang merendam akar-akarnya itu. Jadi sebenarnya ilmunya ini pohon menjelang musim hujan itu sudah harus dipangkas. Kenapa harus dipangkas? Karena kalau pohon dalam posisi jenuh tempatnya dia hidup, maka dia akan mudah tumbang, akar-akarnya tidak mampu bertahan. Dan pohon itu pada saat musim hujan kan daunnya juga lebat-lebatnya itu, makanya harus dipangkas supaya berat badannya itu menjadi kurang karena daunnya dipangkas. Ada yang bilang wah itu anggaran lagi itu Pak Hasan. Pemda kan tidak terlalu banyak anggaran yang bisa disisihkan untuk hal yang seperti itu. Saya bilang begini, di gua ini kan ada 3.000 lebih itu pengrajin batu merah. Setiap pengrajin batu merah itu satu kali membakar batu merahnya yang biasa pengrajin sebut satu bantilang itu membutuhkan ya kurang lebih 3 mobil ya, 3 mobil kayu baru bisa dia selesai masa pembakarannya itu. Artinya batu merah itu sudah sempurna bisa dipakai setelah menghabiskan satu bantilang itu kurang lebih 3 mobil. Nah, satu mobil ini itu rata-rata bisa penuh kalau dia ada pohon yang ditebang kurang lebih 4 pohon ya. Jadi subhanallah. Alhamdulillah. Dalam kondisi kekinian ini satu pohon, satu mobil itu saya kira pengrajin batu merah sudah beli itu jutaan rupiah itu satu mobil untuk kebutuhan pembakaran batu merah. Jadi alhamdulillah. Jadi batu merah ini butuh kayu bakar. Saya bilang kalau itu diinteraksikan dengan pengrajin batu merah, cukup diberitahu saja kepada semua pengrajin bahwa diaturlah di sepanjang jalan ini si A yang punya tanggung jawab untuk mengambil dia punya ranting-ranting itu sambil dia pangkas ini pohon. Sampai 3.000 pengrajin batu merah semua dikasih jatah untuk dia pangkas itu pohon. Pasti dia tidak menuntut uang untuk biaya pemangkasan karena kan dia dapat kompensasi dari kayu yang dia pangkas itu yang diserahkan untuk dia pakai sebagai bahan bakar di batu merahnya kan. Jadi itu sebenarnya bisa diatasi dengan pola-pola yang seperti itu karena di lain pihak pengrajin butuh kayu, di lain pihak kepentingan umum ini mensyaratkan harus dipangkas ini pohon ya. Jadi seperti itulah mestinya yang terjadi. Jadi karena pohon ini menyimpang air sebesar berat badannya, itu juga ada nilainya itu. Berapa nilainya air kalau dikonversi dengan rupiah ya. Jadi dari air yang tersimpan di pohon juga ada nilai rupiahnya. Masih banyak lagi. Pohon itu sebenarnya melindungi rumah kita dari debu-debu yang berterbangan. Jadi sebelum dia sampai masuk ke rumah, debu itu ditangkap sama daun-daun pohon. Belum lagi angin. Pohon juga bisa menangkal angin ya. Jadi sebelum menerbangkan seng-seng rumah masyarakat itu, terlebih dahulu pohon dulu yang menangkis serangan angin. Ya, jadi mestinya banyak rumah yang angin sengnya terbang karena angin kencang, tapi sebelum menerpa atap-atap rumah itu ditahan dulu sama pohon sehingga angin yang tembus masuk di atap itu tidak sekencang lagi yang bisa mengangkat atap-atap rumah kan. Dan kalau itu dinilai dengan rupiah ya pasti ada nilainya juga.
ada nilai rupiahnya, dan masih banyak lagi dari segi keindahan, dari segi kenyamanan, dari segi pandangan. Ya enak itu kalau kita memandang sesuatu yang ya warna-warna hijau lah, warna-warna pohon ya, pasti lebih segar terasa. Inilah kalau di total semua nilai-nilai rupiah itu, maka 1 tahun bisa bernilai cukup besar ya, sampai ratusan juta rupiah. Jadi itu fakta yang bisa kita lihat di lapangan. Tapi banyak orang yang tidak menghitung itu ya, yang dia gembar-gemborkan itu ketika ada pohon yang rubuh lagi dan menimpa sesuatu, apalagi kalau mobil yang ditimpa kan pasti viral itu beritanya. Padahal kalau dihitung nilai manfaatnya itu mungkin lebih besar nilai manfaatnya dibanding dengan nilai kerugian kalau dia sampai tumbang begitu. Tapi seperti itulah. Yang jelas pohon ini sangat kita butuhkan karena dia kan salah satu yang bisa menghasilkan O2 ya. Jadi coba lihat O2 juga kalau dihitung untuk kebutuhan O2 itu pasti besar juga. Dalam 1 bulan sekiranya kita bergantung sama pohon itu, katakanlah dari O2 yang dari pohon dimasukkan di dalam tabung, dan dengan tabung itu kita pakai bernapas, ya pasti besar nilainya ya. Yang jelas dari total biaya yang terkumpul setelah semua itu dirupiahkan itu, alhamdulillah kelihatan begitu besar manfaatnya ya. Jadi mari kita melihat secara bijaksana kondisi hal tersebut, dan selama pohon itu hidup ya, sebelum ditebangkan banyak gunanya. Seperti yang di sekitar saya ini kan terdiri dari kursi-kursi yang semuanya dari kayu ya, alhamdulillah. Arsitektur yang ya penampakan yang dibuat oleh bangunan kayu ini juga kan lain kan, suasananya lebih eksklusif ya. Kalau di negara-negara maju itu seperti di Eropa, kalau orang pakai perabot-perabot kayu itu ya pasti orang kaya lah, karena nilainya sangat besar. Apalagi seperti ukiran-ukiran dari Jepara ini, berapa bulan itu baru bisa jadi uang ya. Untungnya juga itu distribusi pendapatan sudah diatur oleh Allah sedemikian rupa sehingga pendapatannya orang kota dengan orang desa itu tidak apa-apa berbeda, karena tuntutan kehidupan juga di desa itu tidak sebanding dengan tuntutan kehidupan di kota. Di kota kan semua dibeli ya. Tapi yang jelas pohon ini luar biasa dalam menunjang kehidupan. Nah, inilah yang patut kita syukuri. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang begitu banyak diberikan kepada kehidupan ini, sehingga pohon-pohon juga mempunyai nilai manfaat yang luar biasa. Saya selama 3 tahun jadi kepala kantor pengendalian dampak lingkungan, alhamdulillah ya tidak ada yang minta bibit tanaman yang saya tidak kasih, karena ya untuk membibit tanaman pohon itu kan dari pemerintah juga ada programnya setiap tahun ya. Jadi intinya bahwa pohon ini harus ada di sekitar kita, karena itulah yang menunjang kehidupan. Dan ilmu yang terkait dengan interaksi antara makhluk hidup dengan tanaman-tanaman itulah yang disebut dengan ekologi. Dan karena dia tanaman disebut ekologi tumbuhan ya. Ekologi tumbuhan ini
sangat dibutuhkan kehadirannya di dalam rangka menciptakan kesejukan dan tanda-tanda lain yang memperlihatkan begitu enaknya, begitu senangnya orang yang tinggal di daerah yang pohonnya masih ada ya. Jadi itu yang patut kita syukuri. Saya kira hari ini itu dulu yang bisa kita ungkapkan ya, mudah-mudahan dengan penyampaian ini kita lebih arif dalam menyikapi kehadiran satu pohon, dan bahkan kalau saya himbau bahwa setiap orang itu dalam tiap menjelang musim hujan ya bikinlah program untuk nanam pohon ya, nanam pohon. Kenapa harus ditanam pohon pada saat menjelang musim hujan? Karena pohon ini kan di awal-awal kita tanam, kalau dia bukan musim hujan kita harus bertanggung jawab untuk menyiram setiap hari. Makanya kalau ditanam di awal musim hujan ya kita diuntungkan. Kenapa? Karena ada hujan yang menyiram, jadi ketika hujan turun tidak perlu kita siram. Itu pertanda bahwa memang di saat menjelang musim hujan adalah suatu kebijakan yang harus disikapi dengan menanam pohon. Mari kita siapkan, mudah-mudahan dengan usaha itu kita semakin enak hidup di dunia ini, dan tentu dengan manfaat pohon yang begitu besar Allah akan memberikan timpalan pahala yang berlipat ganda. Kita berdoa supaya sehat selalu atas kemampuan kita berinteraksi dengan lingkungan termasuk pohon dan yang lainnya. Dan karena kita ini dilahirkan untuk ibadah, jadikanlah menanam pohon itu sebagai bagian dari ibadah. Saya kira demikian. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Genggaman keberkahan.